Pisang Cavendish punya perlakuan khusus yang berbeda dengan pisang varietas lainnya. Tampilan fisik buah jadi salah satu faktor utama nilai ekonomi buahnya. Pak Wahyudi, yang punya pengalaman kerja selama puluhan tahun di perusahaan perkebunan pisang terbesar di Indonesia, akan berbagi ilmu budidaya pisang Cavendish. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari PT Pesona Republik Pisang di Sleman, Yogyakarta. Jadi di sini saya sedikit berbagi intinya apa yang dilakukan PT Pesona Republik Pisang untuk memproduksi pisang sesuai spek yang dimau pasar. Jadi kita edukasi ke petani untuk dengan spek kualitas yang dimau pasar itu seperti apa kan gitu. Jadi banyak proses yang harus diikuti, terutama dari pengolahan tanah, dari pH tanah, jarak tanam atau populasi tanam per hektarnya, terus perawatan pasca tanam, pertumbuhan tanaman sampai menjelang buah di sekitaran umur 6 ke 7 bulan. Setelah itu ininya banyak petani kita yang merawat pisang dengan seadanya, sehingga pasar yang untuk memasarkan pisang itu di kelas-kelas yang intinya harganya tidak sesuai dengan yang kita mau. Jadi sedikit-sedikit kita arahkan supaya pisang yang dijual tersebut sesuai dengan spek yang diproduksi oleh PT Pesona Republik Pisang ini. Satu contoh, perlakuan di saat berbuah atau keluar jantung atau shooting itu harus diinjeksi dengan insek untuk menghilangkan trip yang nantinya itu kalau kita tidak lakukan itu membuat buah kita kotor, scab mood kalau bahasa di kita itu. Jadi burik, pisang burik itu, jadi itu tidak masuk spek pasar yang sesungguhnya. Jadi akhirnya petani menjual pisang dengan harga murah karena jualnya di pasar curah, jual curah. Nah, dengan kita edukasi seperti itu, satu diinjeksi, kedua mungkin di pembungkusan, di bagging kita arahkan supaya pisang yang berbuah itu dilindungi dari hama ataupun burung-burung atau penghisap madu yang dapat membuat kulit pisang itu akhirnya tidak bersih. Jadi kita lakukan pembungkusan sampai buah terlindungi, 10 minggu kemudian bisa dipanen dengan kualitas yang bagus. Ya mungkin di situ intinya tahapan-tahapan di pisang ini yang tidak dilakukan petani secara umum, biasanya seperti itu. Jadi kita arahkan supaya petani mengikuti itu untuk target pasar yang sesuai harganya. Dengan populasi 2400 itu kita pakai jarak tanam 3 meter kali 138. Jadi kita menyiapkan media perakaran di bawah, intinya untuk perakaran pisang itu sampai umur 3 bulan itu diusahakan selesai. Intinya selesai itu karena kita ada proses pembagian schedule kerja. Jadi kalau media perakaran sudah kita persiapkan sampai umur 3 bulan, itu menginjak di umur 4 bulan itu udah ada aktivitas baru lagi yang sifatnya itu lebih apa ya, yang sifatnya itu tidak dilakukan sebelumnya. Nah itu, jadi nanti di umur 3 bulan itu udah ada aktivitas diliping, pembuangan daun yang kena penyakit, daun tua, terus pembuangan anak, sucker prodding. Nah itu, jadi supaya tidak berkompetisi dalam penyerapan unsur hara atau pupuk, itu kita lakukan sucker prodding. Jadi pembuangan anak itu sampai nanti di umur 5 bulan, 5 ke 6 bulan itu anak kita buang. Terus di umur 6, masuk umur 6 itu kita seleksi, kita tinggalkan satu anak untuk generasi berikutnya. Kalau atau bahasanya followernya lah. Jadi nanti kita tinggalkan satu
satu yang bagus ya, anakan yang bagus itu cirinya bonggolnya besar, dia punya daun pedang kan gitu. Itu anakan yang bagus untuk generasi berikutnya. Nah di situ tadi udah kita jelasin, setelah 6 bulan kita piara anak itu nanti biasanya pisang itu di umur 27 minggu setelah tanam. 27 minggu setelah tanam itu udah mulai shooting, udah mulai berbuah. Di satu kan mulai berbuah. Jadi ada tahapan-tahapan aktivitas yang untuk menjaga kestabilan kebutuhan tenaga kerja kan gitu. Jadi nggak ada, intinya ada perawatan yang tertinggal. Jadi kalau umur 0 sampai 3 bulan selesai untuk pengolahan media perakaran, di umur 3 sampai 6 atau 7 itu perlakuan udah aktivitas di living secara cloning tadi. Nanti udah umur 27 minggu atau 6,5 bulan atau 7 bulan itu udah mulai di perut care-nya. Jadi udah ngurusin di perut care. Jadi itu tahapan-tahapan di pisang sampai di buah, perawatan buah. Jadi untuk lubang tanam itu ada dua sisi intinya kita. Satu, kalau kita tanam terlalu dalam itu sifat akar pisang itu nggak tumbuh ke bawah, dia tumbuhnya selalu naik karena ada oksigen di atasnya kan gitu. Jadi dia naik terus. Kalau kita tanamnya terlalu dangkal itu resikonya floating, jadi bonggol akan keangkat, itu resikonya roboh di tanaman, nggak kuat. Jadi ya kita lubang 40 cm, hasil tanah galian lubang tadi kita campur dengan pupuk kompos, kita campur dolomit, kita kembalikan lagi 50%-nya di bawah. Jadi tanam itu dari kom bonggol anakan itu sekitar 20 cm aja cukup. Jadi 40 cm karena yang 20 cm itu tanah kembalian dari gas galian tadi. Sekian rangkaian video budidaya pisang Cavendish PT Pesona Republik Pisang. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video berikutnya.